Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah dasar pemrograman mobile yang diajar oleh Bapak Muhammad Rizky Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari React Native. Baiklah. Nah, perkenalkan, nama saya Ehbal Rizky Ramadan. Saya berasal dari kelas 5D. NPM saya 1935103773. Asal saya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu React Native. React Native adalah kerangka kerja perangkat lunak UI open source yang dibuat oleh Facebook Incorporation pada tahun 2015. Digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android, Android TV, iOS, macOS, Windows, dan UWP dengan memungkinkan pengembang untuk menggunakan kerangka kerja React bersama dengan native kemampuan platform. Kelebihan dari React Native. React Native sendiri memiliki kelebihan yaitu digunakan oleh perusahaan besar, kode yang digunakan lebih simpel dan lebih hemat, serta mempunyai kredibilitas yang tinggi, kemudahan dari sisi teknis, dan tidak memerlukan resource yang besar. Nah, karena ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari React Native ini adalah kompatibilitas dan debugging. Yang kedua, kinerja dan kualitasnya lebih rendah. Dan yang ketiga adalah performance-nya masih belum terlalu bagus. Environment apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi React Native, yaitu ada Node.js, ada Git, ada Android Studio, ada Xcode dan VS Code. Xcode dan VS Code ini adalah termasuk dari text editor. Dan yang terakhir, environment yang terakhir itu ada emulator. Langkah awal untuk membuat project baru di React Native, yang pertama yaitu kalian terlebih dahulu membuka website React Native, lalu kalian bisa salin keyword yang ada di sini, yaitu npx React Native init my-test-app. My-test-app ini kalian bisa ganti sesuai dengan apa project yang mau kalian buat. Setelah kalian copy paste tersebut, maka langsung terinstall seperti gambar ini. Menjalankan npx pada terminal dan init dengan nama project, dan selanjutnya proses install. Setelah itu, proses instalasi React Native untuk Android pun berhasil diinstal. Setelah itu kalian bisa masuk ke directory dengan menggunakan keyword cd seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke materi tentang menjalankan React Native di emulator dan real device. Ada dua cara untuk menjalankan emulator Android, yaitu yang pertama dengan aplikasi Android Studio, yang kedua dengan cara terminal. Di Android Studio ini, kalian bisa membuka configure dan memilih setup Android virtual yang sudah ada, dan selanjutnya sudah bisa dijalankan langsung. Lalu pilih virtual device apa yang ingin kita pilih, dan sebelumnya sudah kita download terlebih dahulu. Yang ketiga ada Android Studio. Langkah selanjutnya yaitu akan muncul gambar seperti di samping. Ini menandakan virtual Android-nya sudah bisa dijalankan. Dikarenakan Android Studio itu memakan memori yang besar dan memakan waktu yang besar, maka kita bisa memilih langkah
yang lebih efektif, yaitu dengan cara menggunakan terminal pada laptop Anda dengan memasukkan Windows R terus memasukkan keyword cmd. Nah, pertama kalian bisa buka direktori Android SDK dahulu di terminal sesuai dengan location penyimpanan emulatornya di mana. Setelah memilih emulatornya, lalu kalian bisa enter emulatornya, lalu enter emulator pun siap dijalankan. Kalian bisa lihat contoh di samping. Di sini ada gambarnya, terus memilih emulatornya dengan cara library, Android SDK emulator, strip AFD Nexus 5 API 28. Nexus 5 API 28 ini merupakan emulator yang sudah di-download dan sudah diinstal terlebih dahulu di Android Studio. Berikut cara menjalankan aplikasi Android tersebut dengan emulator. Setelah membuka emulator, selanjutnya menjalankan aplikasi React Native pada emulator dengan cara menjalankan yarn start atau npm start pada terminal untuk menjalankan server React Native-nya. Kemudian, jalankan yarn Android atau npm Android untuk membuka aplikasi ke emulator atau menginstal aplikasi Android ke emulator. Setelah proses instalasi aplikasi React Native di emulator berhasil, maka aplikasi Android di emulator sudah bisa dijalankan. Berikut ini adalah gambar dari React Native setelah diinstal. Seperti ini bentuk gambarnya. Nah, setelah menginstal dari React Native, kita bisa melanjutkan atau bisa memahami struktur project dari React Native. Nah, sebelum membahas struktur React Native, langkah pertama membuka text editor yaitu Visual Code. Ada dua cara untuk membuka Visual Code, yaitu yang pertama melalui aplikasinya langsung dan tambahkan project yang sudah dibuat tadi ke dalam VS Code. Yang kedua, melalui terminal dengan mengetikkan code, maka langsung diarahkan ke VS Code dan membuka project. Nah, di sini ada struktur dari project native. Yang pertama itu ada yarn log. Yarn log ini adalah kumpulan dari aktivitas yang kita lakukan di yarn, seperti menambahkan library atau package baru. Yang kedua ada package JSON. Package JSON ini adalah tempat menyimpan informasi library apa saja yang dijalankan melalui yarn atau npm di depan. Nah, yang ketiga ada struktur index.js. Index.js ini berfungsi mengimpor apa yang diperlukan dan meregister aplikasi supaya aplikasi berjalan seperti yang dilihat sebelumnya. Lanjut. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang komponen dan basic komponen dari React Native. Yang pertama itu ada view. View ini adalah suatu komponen untuk membungkus apapun sehingga bisa di-styling sesuka hati. Nah, yang kedua ada text, yaitu adalah suatu komponen untuk memunculkan sebuah teks. Nah, yang ketiga ada image. Image itu adalah berfungsi untuk menampilkan foto. Yang keempat ada text input, di mana text input ini berfungsi untuk menerima inputan dari user. Nah, yang keempat ada scroll view. Scroll view itu adalah untuk komponen untuk memberi efek scroll. Dan yang terakhir atau yang keenam ada yang namanya style sheet. Style sheet ini untuk menyimpan style. Nah, itu merupakan hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan karena saya hanya sekedar manusia biasa. Baiklah.